Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya aulad? Ad'ukum bi khair walhamdulillah jami'an. Apa kabar anak-anak ustazah yang hebat? Tetap semangat dalam belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan belajar bersama tentang al-qaidah atau tata bahasa. Sambil ustazah jelaskan, silakan anak-anak buka buku atau buka ringkasan materinya. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidah, tata bahasa. Dhamir. Dhamir adalah kata ganti untuk orang pertama, kedua, dan ketiga. Contohnya, saya, kamu, dia. Itu contoh dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Arab, contohnya dhamir itu seperti ana, anta, anti, huwa, hiya. Itu namanya dhamir. Jadi, ustazah ulangi, dhamir adalah kata ganti untuk orang pertama, kedua, dan ketiga. Ana di situ termasuk kata ganti untuk orang pertama. Sedangkan anta dan anti untuk kata ganti orang kedua. Huwa dan hiya untuk kata ganti orang ketiga. Kelas. Selanjutnya, dhamir itu dibagi menjadi dua. Dhamir itu dibagi menjadi dua. Satu, dhamir munfasil. Apa itu yang dinamakan dhamir munfasil? Dhamir munfasil adalah dhamir atau kata ganti yang mana penulisannya harus dipisah dengan kalimat lain. Artinya tidak boleh digabung dengan kalimat lain. Contoh, huwa tilmidun. Huwa, lafadz huwa di situ itu namanya dhamir munfasil, di mana antara lafadz huwa sama tilmidun penulisannya terpisah. Ya, itu namanya dhamir munfasil. Jadi, dhamir yang penulisannya terpisah atau tidak digabung dengan kalimat lain. Kemudian, pembagian dhamir yang kedua yakni dhamir muttasil. Ini kebalikan dari dhamir munfasil ya anak-anak. Dhamir muttasil adalah dhamir atau kata ganti yang penulisannya harus digabung dengan kalimat lain. Ustazah ambil contoh, hadza baituhu. Artinya ini rumahnya. Lafadz manakah yang termasuk dhamir muttasil? Di situ lafadz hu, huruf terakhir itu ya, baituhu. Huruf hu atau lafadz hu di situ adalah dhamir muttasil, di mana penulisannya digabung dengan lafadz baitun. Paham ya? Jadi itu bedanya antara dhamir muttasil dengan dhamir munfasil. Kalau dhamir munfasil penulisannya dipisah, sedangkan dhamir muttasil penulisannya digabung. Khalas. Selanjutnya, silakan anak-anak perhatikan contoh tabel berikut. Ini adalah contoh tabel dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Yang pertama, dhamir munfasil itu apa saja? Di situ ada huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Itu termasuk pembagian dari dhamir munfasil. Sedangkan dhamir muttasil itu hu, ha, ka, ki, ya sukun sama na. Itu ya. Sedangkan contoh kalimat, ustazah ambil contoh hu itu
baituhu. Jadi dhamir mutasilnya adalah lafadz hu. Artinya apa? Rumahnya laki-laki. Ya, paham ya? Jadi hu atau huwa itu artinya dia laki-laki. Hiya atau ha itu artinya dia perempuan. Anta artinya kamu laki-laki. Kalau dhamir mutasilnya itu ka, sama ya. Ka itu kamu laki-laki. Anti kalau dhamir mutasilnya menjadi ki. Ki di situ artinya kamu perempuan. Kalau ana termasuk dhamir munfasil, sedangkan dhamir mutasilnya yakni ya sukun. Ya sukun itu artinya saya atau aku ya. Baiti, contohnya di situ ya. Baiti, ya-nya disukun. Huruf ya yang terakhir itu ya. Baiti bukan yang tengah. Baiti yang terakhir itu namanya dhamir muttasil. Jadi penulisannya digabung atau gandeng dengan kalimat lain. Sedangkan dhamir munfasil nahnu kalau dhamir mutasilnya itu menjadi na, artinya kita. Contohnya baituna. Paham ya? Contoh lagi, sekolahan kita. Berarti madrasatuna. Ya, jadi penulisannya dhamir mutasil itu digabung atau digandeng dengan kalimat lain. Ya. Sekolahnya laki-laki, madrasatuhu. Contohnya, kalau rumahnya perempuan menjadi baituha. Sekolahnya dia perempuan, madrasatuha. Kalau sekolah saya menjadi apa? Madrasati. Ya, yang asalnya lafadznya itu madrasatun. Terus ditambahi dengan dhamir mutasil ya sukun menjadi madrasati. Khalas? Paham ya? Selanjutnya tentang istifham. Istifham di sini menggunakan lafadz ma. Apa itu yang dinamakan dengan istifham? Istifham adalah kata atau lafadz yang digunakan untuk bertanya. Jadi ma di situ adalah termasuk salah satu huruf istifham, di mana ma di situ untuk bertanya. Kelas. Selanjutnya, lafadz ma sebagai kata tanya pada dhamir mutasil itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lafadz ma jika terdapat pada dhamir mutasil mukhatab, maka jawabannya menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Apa itu ustazah yang dinamakan dengan dhamir mutasil mukhatab? Dhamir mutasil mukhatab itu, dhamir kan artinya kata ganti, mutasil itu artinya sambung, mukhatab itu artinya orang yang kita ajak bicara itu ada di depan kita. Jadi ketika kita ngomong dengan teman kita yang ada di depan kita, itu namanya mutasil mukhatab ya. Jika ma terdapat pada dhamir mutasil mukhatab, maka jawabannya menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Apa itu ustazah dhamir mutakallim wahdah? Dhamir mutakallim wahdah itu berarti yang berbicara. Dhamir artinya kata ganti, mutakallim artinya orang yang berbicara, wahdah itu sendiri. Jadi orang yang berbicara itu sendiri. Contohnya, ustazah ambil contoh Mas Muka, siapa namamu? Ketika sampean bertanya, ini contoh dalam bahasa Indonesia dulu ya. Ketika sampean bertanya dengan teman sampean, siapa namamu?
Kira-kira teman sampean itu ada di depan sampean atau dia itu enggak ada di depan sampean? Pasti ada ya. Siapa namamu? Ismi Taufik. Namaku Taufik. Itu ya, ya sukun berarti itu termasuk dhamir mutakallim wahda. Ya. Siapa namamu? Namaku Taufik. Yang menjawab itu kan pasti orang yang sampean ajak bicara tadi kan ya, teman sampean yang ada di depan sampean kan. Nggak mungkin sampean ngajak bicara teman sampean, lah yang jawab kok teman sampean yang ada di sana. Kan nggak mungkin ya. Kelas. Jadi lafadz ma jika terdapat pada dhamir mutakallim mukhatab, maka jawabannya menggunakan dhamir mutakallim wahdah. Kelas. Masmuka ismi Taufik. Masmuki, siapa namamu perempuan? Ismi Azizah, namaku Azizah. Sama. Kemudian yang kedua, lafadz ma jika terdapat pada dhamir ghaib, maka jawabannya sesuai dengan dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu apa Ustazah? Dhamir artinya kata ganti, sedangkan ghaib itu berarti orang yang sampean ajak bicara itu tidak ada di depan sampean. Artinya sampean itu misal sampean dengan teman A itu berbicara mengenai B yang ada di sana. Itu namanya ghaib. Berarti Mas contohnya Masmuhu, siapa namanya? Nya. Kata penghubungnya di situ loh ya, itu namanya dhamir kalau dalam bahasa Arab. Nya pastinya Masmuhu, siapa namanya? Berarti kan orang yang sampean ajak bicara itu tidak ada di depan sampean kan? Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu Taufik. Ya, jadi hu di situ sama ya. Hu di situ pada lafadz yang terakhir itu namanya dhamir ghaib. Ya, jika ma terdapat pada dhamir ghaib, maka jawabannya sesuai dengan dhamir ghaib. Artinya masmuhu, siapa namanya? Laki-laki ya. Kalau hu itu untuk laki-laki, sedangkan kalau ha untuk perempuan. Contohnya masmuha, siapa namanya? Ismuha Azizah, namanya Azizah. Menyesuaikan ya, jika yang dipakai itu dhamir ghaib untuk laki-laki hu, berarti jawabannya sama, ismuhu harus menggunakan hu juga. Kalau ha, berarti jawabannya juga harus ha, ismuhu, ismuha, gitu ya. Khalas. Selanjutnya pembagian yang ketiga, yakni lafadz ma jika terdapat pada isim isyarah, maka jawabannya sesuai dengan isim isyarah. Halo anak-anakku, apakah masih ingat pembelajaran di semester 1 tentang isim isyarah? Apa itu isim isyarah? Isim isyarah adalah kata tunjuk atau lafadz yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, baik itu benda ataupun orang. Contohnya, ma hadza, hadza baitun. Ma hadza, apa ini? Ini rumah. Lafadz ha ma itu digunakan untuk dalam isim isyarah ya. Hadza di situ termasuk isim isyarah. Ma hadza, maka jawabannya sesuai dengan isim isyarah. Kalau ma hadhihi berarti untuk perempuan, nanti bendanya juga harus perempuan atau orangnya yang ditunjuk harus perempuan. Ma hadhihi, hadhihi saburatun misalnya. Contohnya gitu ya. Khalas, bisa difahami? Tetap semangat belajar ya. Khalas, jika masih belum paham bisa ditanyakan ke ustazah. Ustazah akhiri, ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.